kamarnya, mendudukkan bocah itu di tepi ranjang, berjalan miring menuju lemari, lalu melepas jas milik Yuda, meletakkannya di keranjang kotor. Setelah mengambil baju ganti, Lintang mendekati Lion yang terlihat anteng. "Lion di sini dulu ya, Tante mau mandi. Setelah itu kita main," pesan Lintang pada Lion. Bocah itu mengangguk mengerti, menatap punggung Lintang yang keluar dari kamar tanpa menutup pintu. "Tante cantik mau kemana?" gumam Lion bingung. Jika di rumahnya terdapat kamar mandi di setiap kamar, beda dengan rumah Lintang yang hanya ada satu kamar mandi, itu pun di belakang dekat dapur. Lion turun melangkah kecil melewati pintu kamar, celingukan ke sana kemari mencari keberadaan Lintang yang tak nampak. Suara orang batuk membuat Lion berjalan ke arah sumber suara. "Apa ini kamar mandinya Tante cantik?" Berhenti di depan pintu ruangan yang sedikit terbuka. Lion meraih knop dan membuka pintunya perlahan. Pandangannya langsung berhenti pada sosok wanita tua yang berbaring di atas ranjang. Dia adalah Bu Fatimah, ibu Lintang. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Lion mendekati wanita itu yang masih memegang leher lalu mengambil segelas air putih yang ada di meja samping pembaringan. "Oma haus?" tanya Lion polos menyodorkan gelas yang diambilnya di depan Bu Fatimah. Bu Fatimah menatap Lion dengan tatapan curiga. Napasnya memburu menepis gelas yang ada di tangan Lion, hingga jatuh dan pecah. "Pergi kamu dari sini!" teriak Bu Fatimah mendorong tubuh kecil Lion. Sekujur tubuh Lion gemetar dan lemas, kakinya terasa berat dan tak bisa melangkah. Wajahnya menciut saat melihat mata Bu Fatimah melotot ke arahnya. Menahan tangis hingga dadanya terasa sesak. "Tante cantik, aku takut," ucapnya dengan bibir bergetar. Matanya mulai mengeluarkan cairan bening dan membasahi pipi, mendekap kedua tangannya di dada, dan menunduk menatap serpihan gelas yang berserakan di dekat kakinya. Bu Fatimah meraih bantal dan melempar ke arah lain, hingga bocah itu jatuh tersungkur. Kepalanya terbentur dinding dan terluka. Bertepatan dengan itu, Lintang melintas di depan kamar. Matanya langsung menangkup tubuh mungil Lion yang terkapar di atas lantai. "Lion?" jerit Lintang membuang handuknya, membiarkan rambut basahnya acak-acakan. "Lion, bangun!" menyandarkan kepala Lion di pangkuannya, dan betapa terkejutnya saat melihat darah mengalir dari balik rambut tebal bocah itu. "Lion, bangun! Sayang, kamu kenapa?" ucap Lintang diiringi air mata, terus menggoyang-goyangkan tubuh Lion yang tak bergerak. Ia menatap sang ibu yang merangkul kedua lututnya di atas ranjang, tanpa ketakutan dan terus menggeleng. "Ibu, Lion kenapa?" tanya Lintang pada sang ibu. Tak ada jawaban. Bu Fatimah menggigit 10 jarinya lalu tertawa, kembali melempar bantal ke arah Lintang yang bersimpuh. "Ada 2 bantal di sini. Ada pecahan gelas juga. Ya Allah, jangan-jangan ibu yang sudah..." Lintang tak meneruskan ucapannya. Ia mengangkat tubuh Lion dan membawanya keluar, berteriak sambil berlari menghampiri Andreas yang bersandar di mobil. "Pak, tolongin Lion," ucap Lintang terbata. Tangannya menyangga kepala Lion yang masih mengeluarkan darah segar. "Lion kenapa?" tanya Andreas tak kalah terkejut. Ia membuka pintu mobil bagian belakang. "Cepat ke rumah sakit, nanti saya ceritakan," ucap Lintang tersengal menahan tangis. "Pak, berhenti sebentar." Lintang membuka kaca saat melihat Luna duduk di teras. "Mbak Luna, tolong kunci pintu rumah saya. Tadi ada pecahan gelas di kamar ibu. Tolong dibersihkan. Maaf merepotkan," pinta Lintang tanpa keluar dari mobil. "Iya, aku ke rumah kamu sekarang." Tanpa banyak tanya, Luna langsung berlari ke arah rumah Lintang. Hanya Luna satu-satunya orang yang bisa menolong Lintang di saat keadaan ibunya kumat. Hanya wanita itulah yang menjadi dewi pelindungnya. Lintang terisak, matanya tak teralihkan dari wajah Lion yang semakin pucat. Bibirnya mulai membiru membuatnya semakin takut. Ya Allah, selamatkan Lion. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya. "Pak, cepetan dikit." Lintang terus menciumi tangan mungil Lion. "Sayang, bangun. Jangan membuat tante takut." Sebenarnya ada apa dengan Lion? Kenapa kepalanya sampai berdarah? Apa dia jatuh? Andreas hanya bergumam dalam hati. Selang 20 menit mobil Andreas berhenti di depan rumah sakit. Sang asisten memanggil dokter dan mendorong berangkar ke arah mobilnya. Membuka pintu mobil, mengangkat tubuh Lion yang dipenuhi dengan cairan merah pekat. Lintang terus menangis mengikuti kemana dokter pergi. "Lion kenapa, Pak Andreas?" tanya dokter Hana, salah satu dokter yang sudah mengenal keluarga Anggara. "Lion jatuh," jawab Andreas singkat, tak mau memberatkan Lintang yang pasti saat ini merasa bersalah. Setelah dokter membawa Lion ke ruangan khusus, Andreas langsung menghubungi Yuda. Tanpa basa-basi ia menceritakan keadaan bocah itu. Andreas menatap Lintang yang masih terisak sambil bersandar di dinding. Bajunya kusut dan dipenuhi dengan noda merah. Terlihat jelas jika wanita itu pun sangat kacau. "Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Lion sampai terluka?" tanya Andreas. Sebagai asisten yang bertugas menjaga Lion, ia juga perlu tahu. Lintang menggeleng, ia masih belum bisa menceritakan semuanya pada Andreas. Hening,
Bagaimana ini? Pasti Pak Yuda marah padaku. Bagaimana kalau sampai dia melapor ke polisi? Kasihan ibu. Ini pertama kalinya Lintang takut pada Yuda. Bukan apa-apa, ia hanya memikirkan nasib sang ibu setelah kejadian ini. Lintang menghampiri Andreas yang duduk di kursi. Ia tampak ragu namun juga tak ingin diam saja. Andreas harus tahu semuanya. Andreas mendongak menatap Lintang yang berdiri di depannya. Meskipun ingin tahu kronologinya, ia tak mau memaksa Lintang untuk bercerita. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Waktu saya keluar dari kamar mandi, tiba-tiba saja Lion sudah pingsan di kamar ibu. Di sana ada gelas pecah dan juga bantal berserakan di lantai. Berhenti sejenak untuk menghela napas. Tapi saya yakin ibu tidak sengaja melakukan itu, lanjutnya. Lintang menceritakan apa yang ia lihat, tak ingin menutupi semuanya dari Andreas yang terlihat khawatir. Apa? Pekik Yuda dengan tiba-tiba. Entah dari kapan datangnya pria itu. Andreas maupun Lintang tidak menyadari kedatangannya. Yuda melangkah lebar menghampiri Lintang, dan Andreas yang saling berhadapan, natap Lintang dengan tatapan intimidasi. Jadi Lion pingsan gara-gara ibu kamu. Apa ibu kamu sudah gila? Berani menyakiti Lion sampai pingsan. Lah, Lintang mendaratkan sebuah tamparan di pipi kokoh Yuda. Ia sudah tak tahan dengan ucapan Yuda yang mengatakan ibunya gila. Meskipun itu fakta, tetap saja seperti sebuah penghinaan baginya. Yuda mengelus pipinya yang terasa perih. Kedua tangannya mengepal sempurna dengan gigi mengerat, menatap Lintang semakin tajam, bak musuh dalam peperangan. Ibuku memang gila karena dia tidak sanggup mengemban beban berat dalam hidupnya. Jiwanya terguncang saat seseorang berani merendahkan dan menghinanya. Dia kehilangan akal sehat karena ditinggalkan orang tercinta. Bapak mau melaporkan dia ke polisi, silahkan. Saya yang akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Lion. Saya yang akan menanggung semuanya. Bersambung. Karya autor Nadiroh, mengisi suara Aristi Zuma, bab 22. Hampir saja. Lintang ambruk di lantai, kakinya terasa lentur dan tak bisa menopang tubuh. Hatinya lelah menghadapi masalah yang bertubi-tubi menimpanya. Ingin berlari sejauh mungkin, menghindari semuanya. Namun ia masih memikirkan sang ibu yang tidak bisa mengurus diri sendiri. Kelemahan seorang wanita terpampang nyata, melawan arus dunia untuk bisa melewati lembah derita. Sekali lagi, ia dihadapkan pada masalah yang menguras emosi. Suara dentuman sepatu dan lantai terdengar menjauh. Yuda mendekati pintu yang masih tertutup rapat. Jika terjadi sesuatu pada Lion, aku tidak akan memaafkan kamu dan ibumu. Ingat itu, ucap Yuda, menatap beberapa dokter yang sibuk memeriksa putranya. Andreas berada di titik kebingungan. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Belum waktunya untuk mengungkap fakta tentang Lintang. Masih ada sesuatu yang penting, yaitu kesembuhan Lion yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Bu Indri yang baru tiba berhamburan memeluk Yuda. Tangis pun pecah di pelukan putranya. Apa yang ditakutkan terjadi? Natap sinis pada Lintang yang masih bersimpuh. Mendekati Lintang dan duduk di depannya. Lion hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Kamu tidak berhak melampiaskan kebencianmu pada dia. Jika kamu memang benci pada keluarga aku, pukul aku. Bu Indri meraih tangan Lintang dan memukulkan di wajah serta dadanya. Menganggap apa yang terjadi pada Lion adalah perbuatan Lintang. Cukup, Bu. Lintang menarik tangannya. Air matanya pun terus mengalir bab kelenjar bandang. Ia tak tahu harus berkata apa lagi. Yang pasti ia juga menyesal sudah membuat Lion celaka. Saya minta maaf, bukan maksud saya membuat Lion terluka. Ini kecelakaan. Seketika Yuda menghampiri Lintang, narik tangannya dengan kasar hingga wanita itu berdiri. Saling pandang, kerlingan mata elang Yuda menampilkan sebuah kebencian yang mendalam. Ia tak bisa mentolerir apa yang dikatakan Lintang. Ini kecelakaan yang disengaja. Sampai kapanpun aku tidak akan memaafkan ibu kamu. Mulai sekarang jauhi Lion. Pergi dari sini atau aku akan memanggil satpam untuk mengusirmu. Yuda menunjuk ke arah lift. Ia sudah muak melihat wajah Lintang yang menurutnya hanya pura-pura polos. Meskipun hatinya ada setitik rasa iba, namun amarahnya mengalahkan segalanya. Lintang mengusap air matanya tanpa menatap wajah Yuda. Meskipun Lion terluka, tak menyurutkan rasa benci padanya, pada Yuda. Orang yang menjadi dalang semua kekacauan di rumahnya. Saya akan pergi dari sini. Maafkan saya sudah membuat Lion terluka. Jika Bapak ingin menuntut saya, silahkan datang ke rumah. Permisi. Lintang meninggalkan tempat itu dengan hati yang tersayat, bukan karena kemarahan Yuda padanya. Akan tetapi nasib Lion yang belum diketahui. Lintang keluar dari rumah sakit dengan langkah pelan, menyusuri aspal dengan hati yang cemas. Kedua matanya sembab, tatapannya kosong, seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk masa depan, seakan tak akan ada cahaya lagi yang bersinar di kehidupannya. Ibu, maafkan aku berjanji tidak akan membawa orang asing ke rumah.
Teringat dengan ibunya, Lintang berlari sekencang-kencangnya untuk segera melihat keadaan ibunya yang tadi diabaikan. Selang beberapa menit, akhirnya dokter keluar dari ruangan. "Bagaimana keadaan lain, dok?" tanya Yuda antusias, berharap tidak ada luka yang serius. Sang dokter tersenyum renyah, menandakan semua baik-baik saja. "Alhamdulillah lain baik, untung langsung dibawa ke sini. Kalau tidak dia akan kehabisan banyak darah. Luka di kepalanya lumayan dalam, tapi tidak apa-apa. Mungkin butuh waktu beberapa hari untuk membuka perbannya." "Alhamdulillah," seru keluarga Anggara serempak setelah beberapa saat tegang. Kini Yuda bisa bernafas dengan lega. Bu Indri menerobos masuk. Dia sudah tak sabar ingin melihat cucu tercinta. "Apa saya bisa melihatnya?" tanya Yuda. "Silahkan Pak," Dokter Hana mempersilahkan Yuda masuk. "Aku harus secepatnya bilang pada Pak Yuda tentang Lintang. Aku tidak mau dia melakukan kesalahan yang kedua kali. Bagaimanapun juga kebencian Lintang berawal dari perbuatannya." Andreas hanya bisa menatap tubuh mungil lain dari luar, menunggu waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya pada Yuda. "Tante cantik, aku takut," kacau lain dengan mata terpejam. Kedua tangannya mencengkeram spray dengan erat dan terus menggeleng. "Sayang, ini Oma, jangan takut. Di sini juga ada Opa dan Papa," bisik Bu Indri merengkuh lain dan mencium pipi gembulnya. Pak Radit ikut berdiri di samping Bu Indri, mengusap-usap tangan kecil Layan yang terasa dingin. Merasa terusik, Layan pun membuka mata, menatap Bu Indri dan Pak Radit dengan lekat, lalu beralih pada sang papa, mengingat-ingat apa yang terjadi padanya. "Pah, tante cantik mana? Bisa nggak sih, sekali saja jangan nanyain tante cantik lagi," sergah Yuda tegas. Namun tak diterima baik oleh Layan. Justru bocah itu meraung-raung dan menutup wajahnya dengan kedua tangan, hingga infus yang ada di punggung tangannya lepas dan berdarah. Rasa nyeri di kepala dan tangan tak menjadi hambatan bagi Layan yang sudah jatuh cinta pada Lintang. Seketika Yuda menekan tombol darurat, memanggil dokter. Hatinya kesal namun tetap terkalahkan dari Layan. "Yuda, jangan kasar begitu. Layan itu masih kecil dan sensitif. Jangan samakan dengan hati kamu," tutur Bu Indri. "Mama, aku mau ditemani tante cantik," rengek Layan memohon. Dokter kembali memeriksa Layan, memasang jarum infus yang memang masih diperlukan. "Iya sayang, nanti kita bertemu tante cantik lagi. Yang penting Layan sembuh dulu," sambung Dokter Hana dengan lembut membuat Layan diam. Ini waktu yang tepat untuk bicara pada Pak Yuda. Andreas masuk lalu berbisik di telinga Yuda. Tidak ada satu orang pun yang mendengar ucapan Andreas. "Ma, Pa, tolong jagain Layan. Aku keluar sebentar." Yuda mengikuti langkah Andreas. Mereka berhenti di sebuah lorong rumah sakit, saling berhadapan dengan tatapan yang berbeda. "Kamu mau bicara apa?" tanya Yuda dengan kedua tangan dimasukkan ke saku celana. Andreas menundukkan kepalanya, mengusir ragu yang masih terselip di dada. "Pak, sebenarnya Lintang adalah..." "Yuda," suara Bu Indri memotong ucapan Andreas, yang hampir saja membongkar semuanya. Yuda berlari menghampiri mamanya yang terlihat cemas. "Ada apa, Ma?" tanya Yuda sembari menatap Layan yang memaksa turun dari berangkar. "Anak kamu katanya ingin ke rumah tante cantik sendiri." Yuda menghampiri Layan untuk yang kesekian kali ia harus mengalah demi kebahagiaan putranya. "Layan sakit karena ibunya tante cantik. Gimana kalau nanti dia menyakiti Layan lagi? Ayolah, untuk kali ini dengarkan Papa." Yuda memasang wajah melas. "Pa, ini bukan salah Oma. Aku yang sudah gangguin dia sampai jatuh," ucap Layan semakin pelan, melirik ke arah Yuda yang nampak percaya padanya. Yuda menatap Bu Indri dan Pak Radit bergantian, lalu mengangguk setuju. "Andrea, antar aku ke rumah Lintang," minta Yuda menggendong Layan keluar dari ruangannya. Andreas mengikuti Yuda dari belakang sambil memegang botol cairan infus. Sebentar lagi semuanya akan terungkap. Semoga ada pintu maaf untuk Pak Yuda. Bersama Nadiroh, pengisi suara Aristi Zuma. Bab 23, terbongkar. "Sepertinya aku pernah ke sini. Apa kamu yakin ini rumah Lintang?" tanya Yuda menyelidik. Ia merasa tak asing dengan bangunan yang ada di depannya. Mulai dari halaman yang luas, pagar kayu pendek yang sedikit lapuk, cat putih serta genting yang menghitam, semua masih sangat jelas di ingatannya. Andreas menatap Yuda dari pantulan spion, bersiap untuk membuka suara, mengungkap fakta yang pasti akan memompa jantung Yuda lebih cepat. "Ini memang rumah Lintang, Pak. Bapak benar. 5 tahun yang lalu kita pernah ke sini." Kening Yuda berkerut, masih tak mengerti ucapan Andreas yang penuh teka-teki. 5 tahun yang lalu, ulang Yuda memastikan jika ia tak salah dengar. Layan menatap sang papa yang nampak kebingungan, lalu menatap Andreas yang duduk di tempat kemudi. Terdengar hela napas panjang. Yuda semakin penasaran dengan apa yang dimaksud sang asisten. Lintang adalah gadis yang pernah bapak tolak demi Natali.
terang Andreas dalam dengan satu tarikan nafas. Akhirnya dadanya merasa lega, beban yang mengendap lepas sudah setelah mengungkap apa yang menjanggal dalam hati. Berbeda dengan Andreas, dada Yuda justru terasa sesak. Sekujur tubuhnya membeku, jantungnya seakan berhenti berdetak. Suaranya tercekat di kerongkongan sehingga membuatnya bisu. Keringat dingin mulai bercucuran menembus pori-pori. 5 menit kemudian, hanya ada keheningan di dalam mobil. Yuda membuka kaca dan menatap rumah itu dengan tatapan nanar. Ternyata kakek menjodohkanku dengan Lintang. Apa sikapnya selama ini karena dia sudah tahu siapa aku? Apa dia juga tahu saat aku datang ke sini? Ucapan yang berbau sindiran dari bibir Lintang saat di rumah sakit melintas di otak Yuda. Ternyata Lintang sudah tahu semuanya. Saya yakin pengunduran dirinya ada hubungan dengan penolakan Bapak. Yuda belum mampu untuk mengucap apapun. Mulai tenggelam dalam penyesalan karena sikapnya yang arogan di depan ibunya Lintang. Menatap layan yang ada di pangkuannya, mengingat kasih sayang Lintang yang sangat tulus dan mengesampingkan kebencian. Layan, kita pulang saja ya, sepertinya tante cantik tidak ada di rumah. Yuda belum siap untuk bertemu Lintang. Kata apa yang akan diucapkannya nanti? Akankah keadaan ini bisa diperbaiki mengingat perkataannya yang kejam kala itu? Kata siapa? Itu tante cantik, menunjuk ke Lintang yang baru saja keluar dari rumah. Tante cantik, teriak Layan dari dalam mobil. Lintang menoleh ke arah sumber suara, menatap tangan mungil yang terus melambai ke arahnya. Ada senyum yang terbit saat melihat Layan baik-baik saja, namun ia benar-benar tak ingin berhubungan dengan keluarga Anggara lagi. Menjaga ketenangan ibunya dari orang lain. Lintang kembali masuk setelah membalas lambaian tangan Layan, mengunci pintunya, menyandarkan punggung di samping jendela, dan menumpahkan air matanya. Maafkan Tante Layan, bukan maksud Tante menjauhimu. Tante hanya tidak ingin membuat masalah lagi. Mungkin cukup sampai di sini kita saling kenal. Semoga ada orang yang lebih menyayangimu daripada aku. Lintang mengusap air matanya dan berlari masuk ke kamar ibunya, memastikan jika wanita yang melahirkannya itu terlalap. Aku akan terus berjaga dari orang-orang yang akan menyakiti ibu, ucap Lintang mencium kening Bu Fatimah lalu keluar. Seperti biasa, Layan menjerit memberontak ingin keluar dari mobil. Kakinya menendang-nendang jok hingga membuat Yuda kewalahan. Aku gak mau pulang, Pak. Aku ingin bertemu tante cantik. Minta Layan dalam isaknya. Layan sudah kehilangan kasih sayang mamanya. Kasihan dia jika harus kehilangan Lintang. Aku tidak boleh egois. Apapun akan kulakukan demi Layan, termasuk minta maaf pada keluarga Lintang. Yuda turun dari mobil, meninggalkan Layan bersama Andreas. Kali ini ia ingin bicara empat mata dengan gadis itu. Yuda berdiri di depan pintu, mengusap wajahnya dengan kasar, lalu mengangkat tangannya. Ia mengetuk pintu dengan pelan, mengusir keraguan yang tiba-tiba menyelimutinya. Tak ada jawaban. Yuda tahu, hanya Layan yang mampu memancing Lintang keluar. Tapi untuk saat ini, ia ingin bicara tanpa melibatkan putranya. Lintang, buka pintunya. Akhirnya Yuda membuka suara dengan lantang. Tekadnya sudah bulat dan ingin meminta maaf dengan perbuatan yang pernah dilakukannya. Ceklek, Lintang membuka pintu selebar tubuhnya. Malas bertemu dengan orang yang sudah tega menyakiti ibunya. Mau apa Bapak kesini? Jika ingin menghina keluarga saya, lebih baik Bapak pergi dari sini. Saya sudah cukup lelah menerima penghinaan. Mengucap tanpa menatap. Hati Yuda nyeri terhimpit batu besar. Layan ingin bertemu kamu. Yuda menjawab dengan cepat. Tak ada alasan yang lebih tepat daripada itu. Dia juga tak ingin Lintang salah paham dengan tujuannya. Lintang tersenyum kecut. Bukankah Bapak sendiri yang meminta saya untuk menjauhi Layan? Itu artinya Bapak juga harus bisa membujuk Layan supaya tidak mencari saya lagi. Sekak. Yuda merasa terpojok. Ia seakan menjilat ludahnya sendiri. Beberapa menit yang lalu ia memberi peringatan pada Lintang, namun kini ia sendiri yang melanggarnya. Hening. Semua kata-kata yang ingin diucapkan tertahan di ujung lidah. Ingin meminta maaf, namun merasa canggung melihat wajah Lintang yang nampak datar. Sekarang lebih baik Bapak pergi. Saya merasa terganggu dengan kedatangan Bapak. Lintang menutup pintunya, namun dengan cepat Yuda mencegahnya, hingga keduanya saling dorong. Lintang, aku mau bicara sama kamu. Yuda menyelipkan tangannya masuk. Tidak ada yang perlu dibicarakan, semua sudah jelas. Mulai sekarang saya tidak mau bertemu Layan lagi. Kalian pergi dari keluarga saya, jangan ganggu kehidupan kami. Teriak Lintang diiringi cairan bening yang mulai luruh. Pahitnya hidup membuat hatinya keras, namun juga tetap lembut saat di dekat orang-orang tertentu. Tak ingin terjebak dalam situasi yang mungkin menyulitkannya, memilih untuk menjauh dari orang yang akan mengganggu ketenangan ibunya. Yuda berhenti mendorong tanpa menarik tangannya, membiarkan Lintang menutup pintu dengan paksa
hingga rasa sakit itu mulai menjalar di sekujur tubuhnya saat tangannya terjepit. Rasa sakit ini tak seberapa dibandingkan rasa sakit yang pernah aku torehkan untuk keluarga kamu. Yuda hanya mengucap dalam hati. Lintang menunduk, menatap jemari Yuda yang gemetar dan memerah. Pertahanannya runtuh, meskipun berulang kali tersakiti, ia tak bisa melihat orang lain sakit. Terpaksa Lintang membuka pintunya sedikit lebar hingga tubuh kekar Yuda itu terlihat keseluruhan. "Apa aku boleh masuk?" tanya Yuda penuh harap, mengibas-ngibaskan tangannya yang terasa kram dan nyeri. "Tidak bisa, jika Bapak mau bicara silakan duduk di luar." Yuda langsung duduk di kursi kayu yang ada di teras, sedangkan Lintang mematung di depan pintu, matanya menatap Lion yang menyembulkan kepalanya di pintu mobil. "Bapak mau bicara apa?" tanya Lintang, masih nada ketus. "Aku yang minta maaf karena pernah merendahkan ibuku," timpal Lintang. Yuda tak bisa berkutik dengan ucapan Lintang yang menohok. Bersambung, Siswara Aristizuma, bab 24, berhutang. Lintang menarik tangan kekar Yuda dan membawanya masuk ke dalam rumah, membuka pintu kamar ibunya dengan pelan. Jari telunjuknya menunjuk ke arah wanita yang terbaring lemah dengan mata terpejam. Tubuhnya nampak kurus dengan kulit keriput. Sudah waktunya Yuda tahu semuanya, termasuk keadaan ibunya yang sudah 5 tahun menderita karena ulahnya. Tidak ada yang berbeda. Di mata Yuda dia tetap ibunya Lintang, wanita sederhana yang waktu itu menolak tawarannya, bahkan dengan lantang mengusir dirinya yang tak sopan. Dulu dia adalah perempuan yang hebat, sanggup mengemban beban yang menerpa, mengayomi anak dan menjaga cinta suami. Tapi sekarang lihatlah, dia tak berdaya. Tidak mempunyai masa depan hanya karena ulah seseorang yang tak bertanggung jawab, ucap Lintang berteriak, meluapkan amarah yang membelenggu jiwa. 5 tahun ia hanya diam memendam semua masalah yang menampar. Namun kini, semua orang harus tahu apa yang bersembunyi di balik senyumnya, kelemahan di balik keceriaannya. Lintang menjeda ucapannya, lalu mengusap air matanya, mencengkeram kemeja Yuda hingga kusut. "Sekarang katakan, apa yang harus saya lakukan untuk membuat ibu kembali? Bagaimana caranya supaya ibu bisa mengenalku lagi sebagai putrinya? Katakan!" teriak Lintang sejadi-jadinya, menumpahkan sisa air matanya, meledakan semua yang terpendam hingga membuat dadanya sesak. Yuda tertunduk lesu, tak menyangka jika ibu Lintang benar-benar gila seperti yang ia katakan tadi. "Maaf," hanya kata itu yang meluncur di sudut bibir Yuda. Lintang melepaskan cengkeramannya dengan pelan lalu menatap wajah Yuda dengan tatapan membunuh. Kata maaf saja tidak bisa mengembalikan semuanya. "Ibu saya gila karena Bapak. Dia tidak bisa menikmati hidupnya lagi setelah penghinaan dari Bapak. Sekarang lebih baik Bapak pergi dari sini." Terus mendorong tubuh Yuda hingga terhempas di dinding. Pintu depan terbuka lebar. Sosok mungil yang ada di gendongan Andreas tersenyum saat melihat Lintang. "Tante cantik," seru lain mengulurkan tangannya ke arah Lintang. Yuda termangu di tempat. Ia masih mencerna setiap perkataan Lintang yang jelas ditujukan padanya. Mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Karma, mungkin bisa disebut seperti itu. Putranya sendiri kini terikat pada seseorang yang pernah ia tolak. Bagaimana Lintang bisa lepas dari Lion? Hatinya terlalu lembut dan tak tega untuk menyangkut pautkan semuanya. Lintang menghampiri Lion, mengambil alih bocah itu dari tangan Andreas, dan membawanya duduk. Sesekali melirik Yuda yang nampak termenung. "Tante nangis," tangannya meraba pipi Lintang, yang masih dihinggapi sisa cairan bening. "Tadi tante kelilipan." "Gak, papa nanti juga sembuh," ucap Lintang asal, tak mau membuat Lion ikut bersedih. "Lebih baik Lion pulang, pasti lukanya masih sakit." Lintang menyentuh perban yang melingkar di kepala bocah itu, mengecuknya berkali-kali berharap cepat sembuh. "Gak mau, aku mau tidur dengan tante cantik," rengek Lion sembari merengkuh perut Lintang. Andreas menatap Lintang dan Yuda bergantian, lalu menatap Lion yang menyandarkan kepalanya di dada Lintang. "Bakalan sulit nih kalau urusannya dengan Lion," keluh Andreas dalam hati. Senja menghilang berganti dengan langit yang gelap, namun Lion belum juga mau pulang. Ia memilih menunggu luluhnya hati Lintang di mobil bersama sang papa dan Andreas. Usai menjalankan kewajibannya, Lintang menghampiri ibunya menyuapi makan malam. Sejenak membuka tirai jendela menatap mobil Yuda yang masih terparkir di halaman rumahnya. Tak lama kemudian Lintang melihat mobil datang dan berhenti di samping mobil Yuda. "Mobil siapa itu?" gumam Lintang. Saking penasarannya, Lintang keluar dari kamar ibunya dan membuka pintu depan. Yuda nampak berbicara serius dengan 2 orang yang memakai seragam putih. Itu seperti dokter, tapi untuk apa dia kesini? Jangan-jangan Lion. Tanpa pikir panjang, Lintang berlari menghampiri Yuda dan Andreas.
Rasa khawatirnya pada Lain mengalahkan segalanya. "Lain kenapa, Pak?" tanya Lintang cemas, menempelkan punggung tangannya di dahi Lain yang ada di gendongan Yuda. "Lain tidak kenapa-napa, mereka adalah dokter dari rumah sakit jiwa." Yuda mengucapkannya dengan dari Yuda dan Andreas. Rasa khawatirnya pada Lain mengalahkan segalanya. "Lain kenapa, Pak?" tanya Lintang cemas, menempelkan punggung tangannya di dahi Lain yang ada di gendongan Yuda. "Lain tidak kenapa-napa, mereka adalah dokter dari rumah sakit jiwa." Yuda mengucapkannya dengan ragu, takut Lintang tersinggung. Lintang menatap dua pria yang tersenyum padanya lalu menatap Yuda, meminta penjelasan. "Mereka yang akan merawat ibumu sampai sembuh, jangan khawatir. Aku yang akan membayar biayanya." Apa ini adalah cara Bapak merendahkan saya lagi? Bapak membayar semua biaya ibu yang pasti tidak sedikit. Dan setelah itu Bapak menjatuhkan saya dan ibu karena sudah menerima bantuan Bapak. Tidak, saya tidak mau itu terjadi. Saya akan mencari uang sendiri untuk biaya ibu. Lintang berjalan hingga menjauh dari Yuda dan yang lain. "Lintang, jangan egois," teriak Yuda menghentikan langkah gadis itu. Yuda mendekat dan berdiri di belakang Lintang, menatap punggung kecil itu di antara kegelapan malam. "Aku tidak bermaksud apa-apa, ini semua demi ibu kamu. Aku ingin dia bisa mengenalmu lagi. Aku ingin dia hidup normal seperti dulu. Tapi saya tidak mau berhutang. Saya tidak mau dikasihani," ucap Lintang tanpa membalikkan tubuhnya. Takut Yuda melihatnya menangis untuk yang kesekian kali. "Mau sampai kapan kamu keras kepala? Aku tidak pernah kasihan padamu. Kamu gadis yang kuat. Jika kamu tidak mau berhutang padaku, kembalilah bekerja di kantor untuk melunasi hutangmu. Untuk kali ini saja aku mohon pikirkan ibumu. Berikan dia kesempatan untuk menikmati hidup yang sesungguhnya," bujuk Yuda panjang lebar. "Ibu kamu harus segera dirawat dengan khusus. Jika terlalu lama dibiarkan, nanti ingatannya akan sulit kembali." Ucapan dokter waktu itu kembali terngiang-ngiang di telinga Lintang. Pasti akan lebih menyakitkan jika itu sampai terjadi. "Baiklah, saya terima tawaran Bapak. Saya akan bekerja di kantor Bapak untuk melunasi hutang itu." Senyum mengembang di bibir Yuda. Akhirnya ia bisa memecahkan hati Lintang yang bak batu karang di lautan. "Pak, silahkan, ibu ada di dalam." Dua pria yang berbaju putih itu masuk mengikuti Lintang dan Yuda. Sesampainya di kamar, Lintang berhamburan memeluk ibunya yang duduk di ranjang. Tak henti-hentinya mencium pipi sang ibu. "Untuk sementara waktu kita akan berpisah. Sebentar lagi ibu akan sembuh, dan kita akan hidup bersama lagi." Mengecup kening Bu Fatimah dengan lembut dan lama. Menyalurkan kasih sayangnya yang tak bisa diukur dengan apapun. "Pastikan kamar ibu mewah dan nyaman. Besok aku akan ke sana untuk mengecek semuanya. Jika ada kekurangan sedikit saja, kalian yang akan bertanggung jawab," pesan Yuda pada dua orang yang ia percayakan untuk merawat Bu Fatimah. "Baik Pak, kami akan menjaga Bu Fatimah dengan baik. Saya jamin dia akan mendapatkan perawatan yang spesial. Semoga ibu bisa sembuh seperti dulu," doa Lintang sambil menatap mobil yang sudah berlalu menerjang kegelapan malam. Bersambung. Mengisi suara Aristi Zuma. Bab 25. Tidur di rumah Yuda. Malam semakin larut. Yuda sudah tak sanggup lagi membujuk Lion yang kekeh ingin tidur dengan Lintang. Sedangkan gadis itu tak ingin ikut dengannya. Masih seperti tadi, mereka duduk di ruang tamu. Andreas dan Yuda hanya menjadi pendengar setia Lintang yang terus bercerita pada Lion. Lion mulai menguap, tangannya terus menggenggam erat baju Lintang. Sedikit pun tak ingin lengah dan terlepas yang berakhir fatal, yaitu pulang tanpa Lintang. "Lion udah ngantuk?" tanya Lintang dengan lembut. Jemari lentiknya terus mengusap kening Lion yang tertutup perban putih. Lion menggeleng, mencoba membuka matanya yang terasa berat. Menegakkan kepalanya yang sedikit pusing, tersenyum penuh kepalsuan, padahal sudah ingin terlelap dalam mimpi. "Aku mau bobo di kamar dengan tante cantik," ucap Lion dengan pelan. Lintang mengerutkan alisnya, tidak mungkin membawa Lion ke dalam rumah kamarnya yang sempit. Belum lagi ranjangnya sedikit rapuh, takut Lion tidak nyaman tidur di sana. Yuda membisu, ia tak bisa lagi berkata apa-apa. Membujuk Lintang pun sama nyolotnya seperti Lion, apalagi kalau sudah marah, membuat telinga Yuda risih. "Kalau begitu kita pulang ya," kali ini Andreas yang angkat bicara. Ia pun sudah tak sanggup untuk terus menunggu, sedangkan besok harus bergelut dengan pekerjaan kantor yang menumpuk. Lion tetap menggeleng dan mengeratkan pelukannya membuat Lintang semakin bingung. Hanya ada dua pilihan yang sama-sama sulit, yaitu tidur di rumahnya sendiri, bersama Lion di ranjang yang sempit dan banyak nyamuk, atau ikut Yuda ke rumahnya. "Lintang, sekarang cepat katakan, kamu mau ikut Pak Yuda atau tidur di sini?" desak Andreas. Sebab ia pun butuh istirahat cukup untuk mengembalikan otaknya yang sedikit bergeser. "Baiklah, saya akan tidur di rumah Pak Yuda." "Alhamdulillah."
bagaikan tersiram air es. Sekujur tubuh Yuda terasa sejuk, akhirnya batu itu kembali runtuh. Tapi dengan satu syarat, imbuh Lintang yang membuat Andreas dan Yuda saling tatap. Apa? Tanya mereka serempak. Yuda mulai merinding mendengar permintaan Lintang, takut jika ia tak bisa memenuhi syarat yang diajukan gadis itu. Bapak tidak boleh masuk ke kamar lain selama saya ada di sana. Baiklah, aku setuju. Besok kamu boleh langsung kerja seperti biasa. Lintang memasukkan beberapa baju ke dalam tas. Meskipun berulang kali Yuda melarangnya membawa baju dan ingin membelikannya, tak membuat Lintang terpengaruh. Sini biar aku yang bawa. Yuda meraih tas yang menggantung di tangan Lintang dengan paksa. Tak peduli dengan tatapan gadis itu yang nampak sinis padanya. Yang terpenting malam ini ia bisa tidur dengan tenang tanpa mendengarkan lain mengigau. Selang 30 menit akhirnya Andrea sukses membawa rombongan tiba di depan rumah mewah keluarga Anggara. Bangunan mewah berlantai 2 dengan gaya khas itu tampak memukau. Beberapa lampu menghiasi setiap langit-langit, menyempurnakan keindahannya. Yuda membuka pintu untuk Lintang, gadis itu enggan untuk keluar. Lagi-lagi penghinaan Yuda pada ibunya melintas sehingga membuat rasa bencinya membuncah. Yuda membungkuk, menatap Lintang yang tampak cuek padanya. Mama dan Papa orang baik, mereka tidak tahu kalau waktu itu aku yang menolakmu. Sekarang kita masuk, sepertinya kamu capek. Memutarbalikkan fakta itulah yang dilakukan Yuda kala itu. Ia mengatakan kepada kedua orang tuanya, jika keluarga Lintanglah yang menolak dirinya, hingga mereka tidak mengurus lagi akan perjodohan itu dan menganggap semua sudah batal. Lintang turun dari mobil, berjalan pelan sambil menggendong Lion, mengikuti langkah Yuda dari belakang. Sedangkan Andreas langsung pulang untuk beristirahat. Lampu masih menyala terang. Bu Indri dan Pak Radit yang ada di ruang keluarga langsung menghampiri Yuda yang baru saja membuka pintu, menatap Lintang yang ada di samping Yuda dengan tatapan datar. Maaf Pak, Lion meminta Lintang untuk tidur di sini. Dia nggak mau pulang kalau Lintang nggak ikut. Yuda menjelaskan dengan gamblang. Gak apa-apa, yang penting dia tidak mencelakai cucuku lagi, jawab Bu Indri ketus. Lintang hanya bisa menunduk tanpa bicara, ingin menyapa tapi takut jika kehadirannya menjadi pengganggu. Akhirnya ia memilih diam 1000 bahasa, berharap bisa melewati malamnya dengan baik. Yuda melanjutkan langkahnya menuju kamar lain yang ada di lantai 2, meletakkan tas Lintang di samping lemari, lalu mendekati gadis itu yang membaringkan tubuh kecil Lion. Aku tinggal dulu, kalau kamu butuh sesuatu tekan tombol ini, pasti akan ada seseorang yang datang. Menunjuk tombol berwarna merah yang ada di samping nakas. Lintang mengangguk mengerti, menatap punggung Yuda yang menghilang bersamaan pintu yang tertutup rapat. Yuda menemui kedua orang tuanya yang masih duduk di ruang keluarga. Wajah lelahnya membuat Pak Radit merasa iba, apalagi mengingat nasibnya saat ini. Kerja kerasnya tak dihargai oleh istrinya yang berani berselingkuh. Ketulusannya dibalas dengan kejahatan keji. Ada apa, Yud? Tanya Pak Radit menatap wajah Yuda yang nampak serius. Yuda menautkan 10 jarinya, mengungkap semuanya, mungkin akan membuat hubungan Bu Indri dan Lintang membaik. Pak, Ma, apa kalian ingat kejadian 5 tahun yang lalu? Ucap Yuda basa-basi. Bingung harus mulai dari mana untuk mengembalikan nama baik Lintang. Kejadian yang mana? Tanya Bu Indri antusias. Banyak kejadian di masa itu termasuk meninggalnya sang mertua. Kakek menjodohkanku dengan cucu sahabatnya. Bu Indri langsung menangkap ucapan Yuda. Gadis yang sudah menolak kamu? Tanya Bu Indri memastikan. Sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu, Mah, sergah Yuda. Lalu, sahabat Pak Radit yang mulai curiga. Aku yang menolaknya. Terkejut itu pasti. Bu Indri merasa ditipu mentah-mentah oleh putranya sendiri. Maksud kamu? Aku yang sudah menolaknya, karena waktu itu aku mencintai Natali. Aku tidak ingin meninggalkan dia demi gadis yang tidak aku kenal. Kenapa kamu baru cerita sekarang? Bu Indri mencaci kebodohannya sendiri dan percaya begitu saja dengan omongan Yuda tanpa mencari tahu. Karena sekarang aku bertemu dengan gadis itu lagi, Mah. Ibunya terkena gangguan jiwa gara-gara perbuatanku. Dia sangat membenciku, tapi karena lain dia masih mau berhubungan dengan keluarga kita. Bu Indri menatap Pak Radit, yang langsung bisa menyimpulkan ucapan Yuda. Maksud kamu gadis tadi, yang selalu dipanggil lain dengan sebutan Tati Cantik? Tanya Bu Indri memastikan lagi. Yuda kembali mengangguk. Iya, namanya Lintang. Dia selalu mengutamakan Lion daripada kebenciannya. Meskipun membenciku, dia sangat menyayangi Lion seperti anaknya sendiri. Bu Indri langsung menyesali sikap ketusnya pada Lintang. Mama mau kemana? Tanya Yuda pada Bu Indri yang hampir meninggalkan ruangan. Menemui Lintang, Mama mau minta maaf padanya. Jangan sekarang, Ma. Kasihan, dia mungkin sudah tidur. Dengar ucapan Yuda, Bu Indri mengurungkan niatnya dan kembali ke kamar. Bersambung. Pengisi suara Aris Tizuma, bab 26.
Sarapan bersama. Lintang duduk di tepi ranjang, menatap ke arah beberapa foto lain yang terpajang di dinding. Mentari pagi yang menerobos masuk melalui sela-sela tirai mulai menghangatkan. Lintang merasakan lapar, namun ia tak berani keluar dari kamar. Keberadaannya di rumah keluarga Anggara hanya karena lain. Ia tak mau dianggap sebagai parasit yang hanya memanfaatkan bocah itu saja. Meraih ponselnya yang ada di nakas lalu mencari nomor Yuda yang belum disimpan. Menoleh ke arah lain yang masih terlalap. Entah kenapa ia pun merasa nyaman saat tidur sambil memeluk tubuh kecil itu. Apa aku bilang Pak Yuda saja, mumpung lain masih tidur? Lintang melakukan panggilan suara, menempelkan benda pipi di telinganya. Yuda yang ada di kamar menyiapkan baju kantornya itu langsung tersenyum saat melihat nama yang berkelip di layar. Tak menyangka ada sebuah pemandangan yang membuatnya bisa merasakan hembusan angin segar setelah beberapa bulan terpuruk dengan masalah rumah tangga. Pagi Lintang, apa kamu butuh sesuatu? Sapa Yuda dengan ramah. Meletakkan jas yang baru diambil dari lemari. Sangat berhati-hati dalam bertukar sapa. Takut Lintang akan tersinggung dengan ucapannya. Saya mau berangkat ke kantor. Di mana motor saya? Tanya Lintang dengan suara khas ketus. Motor kamu sudah diantar ke rumah. Nanti berangkat bareng aku aja. Tawar Yuda. Dari lubuk hati yang terdalam, ia ingin memulai hubungan baru. Hubungan yang seharusnya sudah terjalin sejak lama. Namun harus ditunda dengan sikapnya yang arogan. Gak mau, jawab Lintang cepat. Saya gak mau orang kantor lihat, lanjutnya. Ia sudah terlalu lelah dengan masalah yang ada, dan tidak ingin menambah masalah baru yang lebih memusingkan. Apa kata orang jika dirinya naik mobil bersama bos kantor? Pasti hanya ada pikiran negatif dari mereka padanya. Kita pikirkan nanti, Mama udah nungguin kamu di ruang makan, cepatlah keluar. Tapi Pak, suara Lintang terpotong saat Yuda dengan sengaja mematikan sambungannya. Dasar keras kepala, sampai kapanpun tidak akan berubah. Gerutu Lintang memaki ponselnya. Tante marah sama siapa? Lain yang baru saja membuka mata langsung memeluk Lintang dari belakang. Seperti sang anak yang merindukan ibunya, ia tak ingin sedetik pun menjauh dari Lintang. Tadi ada kecoa sayang, mendingan Lain mandi setelah itu kita keluar. Di luar kamar, Mbak Mimah mau kemana? Tanya Yuda saat melihat Mimah berjalan menuju kamar Lain. Mandiin dan Lain, Pak, sudah waktunya sarapan. Nanti saja, lebih baik Mbak Mimah bantuin di belakang, siapkan makanan untuk Lain dan Lintang. Mbak Mimah langsung kembali tanpa membantah. Yuda melihat jam yang melingkar di tangannya, merapikan rambutnya yang memang sudah rapi, membuka pintu sedikit, mengintip ke arah kamar Lain yang masih tertutup rapat. Kenapa lama sekali? Apa Lintang tidak berani keluar? Atau dia menunggu Lain bangun? Yuda kembali berdiri di belakang pintu seraya memasang telinga dengan baik. Hingga beberapa menit kemudian terdengar suara pintu terbuka. Yuda segera membuka pintu kamarnya dan keluar. Benar saja, Lintang dengan penampilan yang khas itu sudah berdiri di depan pintu dengan Lain yang juga sudah rapi. Papa, teriak Lain menatap Yuda yang pura-pura sibuk dengan layar ponsel. Wah, anak papa sudah ganteng, menghampiri Lain yang nampak berseri, melirik Lintang yang ada di samping putranya. Tadi mandi sama siapa? Tanya Yuda basa-basi, mengulur waktu untuk bisa bersama dengan Lintang. Mama, ucap Lain tanpa sengaja, membuat Lintang membelalakan matanya. Lain menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan, tertawa kecil sambil mendongak, menatap wajah Lintang yang bersemu. Mama siapa? Tanya Yuda menyelidik, meskipun ia sudah tahu maksud Lain tetap saja ingin menggoda. Lain mendekatkan bibirnya di telinga Yuda. Dimandiin Mama cantik, bisiknya. Yuda manggut-manggut mengerti. Terima kasih karena kamu sudah mengurus Lain dengan baik. Saya tidak butuh terima kasih dari Bapak. Sekarang silakan tunjukkan jalan keluar. Saya lupa. Yuda berjalan lebih dulu, namun dengan sigap Lain meraih tangan pria itu hingga kini bergandengan tampak seperti keluarga kecil. Setelah menyusuri beberapa lorong dan ruangan yang berliku dengan berbagai hiasan mewah, Yuda dan Lintang tiba di ruang makan yang luas. Terdapat meja makan yang menjulur panjang dengan beberapa kursi yang berjajar rapi di sisi kiri dan kanan. Berbagai menu pun sudah siap di atas meja. Mulai dari sayuran hingga masakan daging dan roti. Beberapa gelas susu putih sudah tersaji di sana. Yuda menarik kursi dan mendudukkan Lain. Setelah itu menarik kursi lagi yang ada di sisi lain. Silahkan duduk, ucap Yuda. Mempersilahkan Lintang yang masih mematung di belakang pintu. Meskipun tak pernah ditanggapi dengan baik, tak menyurutkan niat Yuda yang ingin tulus berbuat baik dan memperbaiki hubungannya. Tak seperti ucapan Yuda lewat telepon, di sana belum ada siapapun, termasuk Bu Indri dan Pak Radit. Tak ada pergerakan, Lintang hanya bisa menggenggam erat tas tangannya. Sedikit pun tak ingin menghampiri Yuda yang penuh harap padanya. Lintang, sapa seorang wanita dari arah belakang. Lintang menoleh dan menatap wanita yang berjalan ke arahnya.
Apa mamanya Pak Yuda masih marah pada aku karena kejadian yang menimpa Lion? Lintang menunduk, apapun yang akan terjadi ia siap menerimanya, termasuk hukuman. Kenapa belum sarapan? Bukankah hari ini kamu mulai bekerja lagi? Tak seperti ekspektasi Lintang yang akan kena marah seperti di rumah sakit. Bu Indri menyapanya dengan ramah, bahkan wanita itu terus mengulas senyum padanya. Menarik tangan Lintang hingga berada di samping Yuda, menyiapkan piring dan mengambilkan nasi. Kamu mau lauk yang mana? Tanya Bu Indri yang siap melayani Lintang. Lintang mengabsen beberapa menu yang ada di dekatnya. Semua makanan yang ada di tempat itu ala masakan restoran yang menggugah selera. Kalau kamu gak mau nasi putih, biar aku ambilkan roti atau sandwich. Barangkali kamu mau nasi goreng? Tawar Yuda yang semakin membuat Lintang bingung. Terserah Bapak, ucap Lintang menyerah. Membiarkan Yuda mengambilkan beberapa lauk di piringnya. Lion tercekikikan saat wajah Lintang terlihat jengkel. Pemandangan yang sangat asing bagi Bu Indri bisa menyaksikan Lintang bergumul dengan keluarganya untuk yang pertama kali. Pak Radit datang dan menyapa semuanya. Ruang makan itu nampak tenang. Hanya dentuman sendok dan piring yang terdengar. Sesekali Lion berbicara saat Lintang menyuapinya. Lintang, suara Pak Radit mengakhiri keheningan, menatap Lintang yang terlihat kikuk. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini? Selama ibu kamu dirawat, kami yang akan bertanggung jawab atas diri kamu. Menunjuk sang istri yang duduk sampingnya, mengingat amanah almarhum sang ayah yang memintanya untuk menjaga cucu sahabatnya, yaitu Lintang. Tidak usah Pak, saya bisa menjaga diri saya sendiri, bantah Lintang dengan tegas, sebab ia tak mau dikasihani dengan nasibnya. Bersambung. Zuma, bab 27, kembali bekerja. Lion adalah senjata paling ampuh untuk meluluhkan hati seorang Lintang. Semua yang menyangkut Lion akan membuatnya lembut. Bocah yang masih suci itu mampu memikat Lintang. Semua yang berhubungan dengan Lion tidak bisa ia tolak, termasuk tinggal di rumahnya. Beberapa kali Pak Radit dan Bu Indri membujuk. Mereka tak berhasil. Namun sekali Lion mengucap membuat Lintang tak tega dan memenuhi permintaannya. Atas permintaan Lion pula, akhirnya Lintang ikut berangkat bersama Yuda. Ia bagaikan terjerat dalam sangkar orang yang dibenci, mudah saat masuk dan sulit untuk keluar, terbelenggu dengan kasih sayang yang tak diinginkan. Kedua orang tua Yuda sudah meminta maaf dan berharap diterima baik olehnya. Stop di sini, pinta Lintang saat mobil memasuki kawasan perusahaan. Lintang menurunkan Lion yang ada di pangkuannya, meraih tas tangannya. Lion, Tante akan turun di sini, nanti kita bertemu di kantor, ucap Lintang, menjelaskan. Sebab ia belum siap diberondong berbagai pertanyaan jika sampai ada yang tahu dirinya naik satu mobil dengan Yuda. Siap, Ma. Lion melingkarkan jari telunjuk dan jempolnya tanda menerima. Panggilan baru pun kini disematkan oleh bocah itu. Kedekatannya yang tak perlu diragukan lagi membuat Lion semakin sayang pada Lintang. Lintang turun dari mobil, melambaikan tangannya ke arah Lion yang terus menatapnya dari dalam. Hati-hati, pesan Yuda sedikit berteriak melawan suara kendaraan lain yang berlalu lalang. Meskipun Lintang tak butuh kata itu, tetap saja ia mengangguk. Sebab bagaimanapun juga pria itu adalah bosnya saat di kantor. Setelah mobil yang ditumpangi Yuda kembali melaju, Lintang berlari kecil. Mengingat waktu yang hanya tinggal 5 menit, sedangkan masih ada beberapa meter rute yang harus ia lewati. Tidak jauh berbeda saat tinggal di rumahnya. Hari ini Lintang pun terlambat karena harus menyusuri jalan dengan langkah kaki. Napasnya ngos-ngosan saat masuk ke dalam hingga ia harus mengaturnya lebih dulu. Segera ia berlari menuju lift. Tanpa sengaja Yuda dan Lion serta Andreas pun tiba di sana juga. Entah dari mana datangnya, ketiga laki-laki itu berdiri di belakang Lintang. Lintang celingukan menatap beberapa karyawan yang melintas. Ingin bertanya tapi takut dicurigai penghuni kantor. Akhirnya ia diam, pura-pura tak mengenal mereka. Pintu lift terbuka. Lintang masuk disusul Yuda dan sekutunya. Tidak ada yang menekan tombol, akhirnya Yuda yang mengelurkan tangannya menekan angka 15. Kenapa ke lantai 15? Protes Lintang pada Yuda. Ruanganku kan ada di lantai 15, jawab Yuda pelan. Memangnya kamu mau ke lantai berapa? Ini konyol, bukankah Yuda sudah tahu di mana Lintang bekerja? Kenapa harus bertanya? Hanya membuat Lintang semakin kesal saja. Lintang menekan angka 10 tanpa menjawab pertanyaan Yuda. Andreas menggaruk kepalanya yang tidak gatal, menjadi saksi bingkai permusuhan antara Lintang dan Yuda. Pintu terbuka di lantai 10, Lintang langsung keluar dari lift, diikuti Lion dari belakang. Semua penduduk yang ada di lantai itu berteriak, berhamburan menghampiri Lintang yang ada di depan pintu lift. Mereka seakan kedatangan tamu yang spesial hingga sejenak melupakan pekerjaannya. Ya ampun Lintang, aku kira nggak bisa bertemu kamu lagi, ungkap Gita sembari memeluk Lintang dengan erat, mengurai rasa rindu selama beberapa hari ini.
Sebagai seorang sahabat, kita tak bisa begitu saja membiarkan Lintang menjauh darinya. Kali ini mereka dipertemukan di tempat pertama kali berjuang menjadi wanita mandiri. Jangan lebay, Kit. Sekarang aku sudah bisa kerja lagi. Kita mengendurkan pelukannya. Wajahnya yang tadi ceria kini berubah menjadi redup. Menatap beberapa sahabat yang ada di sisi kiri dan kanan, lalu menghentikan pandangannya di wajah Lintang. Ada apa? Tanya Lintang antusias. Ruangan kamu sudah ditempati orang lain, ucap Gita sambil menunduk. Tapi aku akan bantu kamu bicara pada Pak Setiawan, imbuh Gita girang. Berharap Lintang berusaha untuk bisa bekerja di tempat itu lagi. Gak apa-apa kamu bekerja saja biar aku yang bicara dengan Pak Setiawan. Apa-apaan ini? Dia yang menyuruhku bekerja lagi, tapi memasukkan orang di ruanganku, gerutu Lintang dalam hati. Lintang meraih tangan lain dan kembali menekan tombol lift. Ia ingin sebuah penjelasan langsung dari Yuda. Meskipun lantai 10 adalah kekuasaan Pak Setiawan, tetap saja Yuda yang harus bertanggung jawab atas semuanya menurutnya. Mama, apa kita akan ke ruangan Papa? Tanya Lain dengan polos. Lintang tersenyum dan membungkuk, mensejajarkan kepalanya di wajah Lain. Iya sayang, Mama mau bicara dengan Papa Lain. Nanti kamu main sebentar ya. Pinta Lintang lembut, mengusap lembut, rambut tebal bocah itu, menyentuh bagian kepala yang terluka. Lintang berjalan gontai melewati ruangan Hilya yang menatapnya penuh dengan intimidasi. Pasalnya semenjak kehadiran gadis itu, ia merasa risih, apalagi Lain selalu bersamanya membuat sang sekretaris iri. Hanya sekali mengetuk pintu, Yuda sudah membukanya. Ada apa? Tanya Yuda memasukkan pulpen ke saku jas. Seperti permintaan Lintang, Lain langsung berlari ke ruangan Andreas. Saya ingin bicara dengan Bapak, ucap Lintang serius. Yuda mempersilahkan Lintang masuk, mengelap kursi tamu dengan tisu, memastikan jika tempat yang akan diduduki Lintang itu bersih. Namun tak semudah itu. Lintang justru mematung di samping meja kerja Yuda. Apa yang ingin kamu bicarakan? Yuda membuka laptopnya. Bapak menyuruh saya kerja lagi, tapi kenapa ruangan saya sudah ditempati orang lain? Yuda mengerutkan alisnya. Ia tak tahu apa-apa tentang itu semua. Karena sudah mempercayakan pada Pak Setiawan. Yang ia tahu hanya beberapa pegawai yang mempunyai jabatan tinggi. Kok bisa? Tanya Yuda sedikit bingung. Saya juga tidak tahu, yang pasti sekarang saya tidak punya ruangan lagi. Yuda tersenyum penuh kemenangan. Ia berharap bisa mencairkan es batu itu. Kamu bisa bekerja di ruanganku, dan mulai hari ini kamu akan menjadi asisten pribadiku. Enggak. Lintang langsung menolak. Ia tak mau menerima pekerjaan apapun dengan cuma-cuma tanpa proses. Tak ingin berdebat yang membuat Lintang marah, Yuda langsung menghubungi Pak Setiawan. Mereka berbicara serius, meskipun Yuda adalah atasan tetap saja harus mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan dirinya sendiri, bahwa pantang menerima kembali karyawan yang sudah mengundurkan diri. Andreas, kamu ke ruanganku. Yuda berbicara lewat sambungan telepon. Andreas masuk dan menghampiri Yuda. Buat peraturan baru bahwa perusahaan akan memberi kesempatan sekali lagi bagi karyawan yang pernah mengundurkan diri. Andreas segera melaksanakan perintah Yuda. Sekarang kamu bisa bekerja lagi. Saya yang akan memindahkan karyawan baru ke ruangan lain. Lintang keluar dari ruangan Yuda dan kembali ke lantai 10, masih tetap bersama Lain. Aku tidak akan menyerah, sampai kapanpun aku akan berusaha meluluhkan hatimu. Aku akan berjuang demi kamu. Bersambung. Bab 28. Periksa. Saking sibuknya kamu sampai lupa kalau hari ini jadwal Lain untuk periksa. Cetus Hana dari balik telepon, menyindir sahabat lamanya yang selalu mementingkan pekerjaannya. Sampai-sampai istri selingkuh pun harus tahu dari mulut orang lain. Sungguh terlalu. Yuda membulatkan mata. Ia baru ingat ada luka di kepala Lain dan waktunya untuk melepas perban. Tertawa renyah mendengar Hana yang cerewet, Yuda teringat dengan Lintang, gadis yang sekalipun tak pernah tersenyum padanya. Kaku tanpa ekspresi, namun menggemaskan. Itulah kenapa aku menyuruhmu menjadi dokter pribadiku. Aku memang sering lupa dengan keluarga, tapi aku janji, mulai hari ini mereka akan menjadi nomor 1. Ujar Yuda yakin, meskipun belum tentu bisa, setidaknya berusaha. Cepat setelah ini aku mau pergi. Setelah Hana memutuskan sambungannya, Yuda menyelesaikan pekerjaan yang masih sedikit. Tanggung jika harus ditinggal, apalagi waktunya jam makan siang, dan itu kesempatan baginya untuk bisa mengajak Lintang makan di luar. Yuda menghampiri Hilya yang ada di ruangannya. Hil, nanti kalau ada yang mencari suruh bertemu Andrea saja. Aku mau ke rumah sakit. Baik, Pak. Hilya langsung mencatatnya, takut lupa karena pekerjaannya yang juga menumpuk. Yuda merapikan penampilannya lalu turun ke lantai 10. Meskipun sudah bertahun-tahun memimpin di tempat itu, rasanya sedikit asing menginjakan kakinya di sana. Setelah keluar dari lift, Yuda menatap ruangan Lintang yang berada paling ujung. Tak ada yang berbeda dari ruangan lainnya. Namun kini yang ada di dalam tempat itu adalah orang-orang yang penting baginya. Pak Yuda, sapa Pak Setiawan yang kebetulan keluar dari ruangannya. Kedua kalinya mereka bertemu di tempat itu.
apa Bapak membutuhkan sesuatu atau sedang mencari orang di sini? Saya bisa panggilkan, tanya Pak Setiawan bertubi-tubi. Tidak, saya mau ke ruangan Lintang, lain ada di sana. Pak Setiawan manggut-manggut mengerti, sedikit curiga saat melihat wajah Yuda yang nampak salah tingkah. Apalagi beberapa kali Pak Setiawan melihat hal itu terjadi. Sedikit aneh, Yuda menghentikan langkahnya di depan ruangan Lintang, mendengarkan suara tawarnya dari dalam yang saling bersahutan. Canda tawa diiringi dengan ledekan kecil yang menghiasi telinga membuat hati Yuda merasa teduh. Meskipun Natali adalah ibu kandung Lion, Yuda belum pernah melihat mereka seramah itu. Dan kini Lintanglah yang mencairkan suasana baru di hati Lion, memberikan kebahagiaan yang bocah itu belum pernah rasakan dari sang ibu. Permisi, sapa Yuda sambil mengetuk pintu yang sedikit terbuka. Lintang menoleh tanpa menjawab, tangannya berhenti menggelitik tubuh Lion yang ada di pangkuannya. Papa sini, bantuin aku melawan mama. Ajak Lion melambaikan tangannya ke arah Yuda. Hening tercipta. Permintaan Lion tak mungkin Yuda kabulkan. Bagaimana kalau itu terjadi? Pasti Lintang marah besar padanya. Itu tidak boleh terjadi. Menggaruk alisnya yang tidak gatal, mencoba untuk mencairkan suasana yang keruh seketika saat dirinya datang. Bercandanya diteruskan nanti, sayang, sekarang kita pergi dulu, ucap Yuda. Beralih menatap Lintang yang hanya diam dan memeluk Lion. Lintang, hari ini waktunya Lion periksa, aku butuh bantuanmu untuk mengantarnya. Lintang tak lupa memasang wajah ketus. Tapi pekerjaan saya belum selesai, Lintang mencari alasan. Meskipun memang itu nyata, Yuda melangkah menghampiri meja kerja Lintang, membuka tumpukan map yang ada di depan laptopnya. Pekerjaan itu sangat mudah baginya, namun ia tak bisa membantu Lintang begitu saja. Harus mencari cara yang tepat agar gadis itu tidak tersinggung dengan bantuannya. Kerjakan setelah kita pulang, anggap saja ini perintah dariku, dan kamu akan mendapatkan bonus. La 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 la, suara nyanyian menggema dari ambang pintu. Tanpa izin kita masuk dengan wajah yang berbunga-bunga, namun seketika wajahnya pucat saat melihat Yuda yang ada di ruangan sahabatnya. Kita mengucek matanya berulang kali, menepuk pipinya hingga memerah. Bagaikan sebuah mimpi di siang bolong, bisa melihat tubuh tegap tinggi yang kini menjadi pria idamannya. Beberapa waktu lalu ia hanya melihat wajah tampan Yuda lewat sosmed dan tidak menyangka kini bisa berhadapan langsung dengan pria itu. Pak Yuda Anggara, ucap kita terputus-putus. Tangannya gemetar, kakinya terasa berat untuk melangkah mundur. Matanya langsung terpesona pada sang bos yang nampak gagah perkasa. Gawat, gimana ini? Aku harus cepatnya pergi dari sini sebelum kita bertanya yang aneh-aneh. Lintang menggendong Lion lalu menghampiri Yuda. Kita berangkat sekarang, ucapnya berbisik di telinga Yuda, sambil melirik Gita yang masih bengong. Kit, aku keluar dulu, pamit Lintang membiarkan lamunan Gita. Iya, jawab Gita pelan. Tubuhnya ikut berputar mengikuti langkah Yuda yang melewatinya. Aroma parfum menyeruak menembus rongga hidung. Meskipun Yuda sudah menghilang di balik pintu, tetap saja wanginya masih tertinggal. Kenapa Pak Yuda ada di ruangan Lintang? Sedang apa mereka? Dan sekarang Lintang mau pergi? Apa jangan-jangan... Tidak mungkin Pak Yuda dan Lintang. Kita menepuk jidatnya menepis prasangka buruk tentang Lintang. Selama ini yang ia tahu Lintang adalah gadis baik dan tidak pernah bertingkah aneh. Tidak mungkin menjadi simpanan seorang Yuda Anggara. Kalau Bapak mau bertemu dengan saya, telepon dulu. Saya tidak mau ada orang yang berpikir macam-macam. Sudah cukup masalah yang ada dan saya tidak mau ada masalah lagi di kantor. Tadinya, jangan banyak bicara. Saya tidak butuh penjelasan dari Bapak. Sergah Lintang memotong ucapan Yuda. Memilih diam untuk menghindari perdebatan kecil, itulah Yuda. Ia tak ingin terus-menerus melihatnya bertengkar dengan Lintang. Di rumah sakit, masih berada di dekapan Lintang, Dokter Hana melepas perban yang membelit luka Lion. Dengan sangat hati-hati wanita itu memeriksa luka di kepala Lion yang sudah mengering. Sesekali, melihat Lintang yang sibuk mengelus pipi gembul putra dari Yuda tersebut. Yud, gimana hubungan kamu dan Natali? Apa kamu memaafkan kesalahannya? Yuda berdecak, ia sudah tak ingin membahas itu lagi, tapi Hana malah mengungkit sesuatu yang tidak ingin ia ingat. Kami sudah bercerai. What? Kapas yang ada di tangan Dokter Hana jatuh seketika. Ia terkejut mendengar ungkapan Yuda. Kamu gak bohong kan? Tanya Hana memastikan. Melihat cinta mereka yang penuh perjuangan tak menyangka akan terpisah dengan mudah. Enggak, apa perlu perempuan seperti itu aku pertahankan? Dia hanya akan merusak nama baik keluargaku, dan aku tidak mau ini berimbas pada lain yang masih kecil. Lintang hanya menjadi pendengar setia, ia tak ingin ikut campur masalah Yuda yang bukan haknya. Hana melirik Lintang yang nampak cuek. Apa ini pengganti Natali? Sepertinya ia masih sangat muda, cantik dan sabar. Sepertinya aku pernah melihat dia, tapi di mana? Dokter Hana mengingat-ingat wajah Lintang yang menurutnya sangat familiar itu. Bersama pengisi suara Aristi Zuma, bab 29, melamar. Hari terus berlalu. Yuda sudah terbiasa dengan sikap jutek Lintang. Ia tak terlalu memasukkan dalam hati setiap perkataan Lintang yang ketus padanya.
Menganggap semua itu hanya ocehan belaka, malam ini Yuda mengajak Lintang untuk menjenguk ibunya di rumah sakit tempat Bu Fatimah dirawat. Air mata Lintang terus mengalir dengan derasnya, hanya bisa menatap sang ibu dari balik pintu yang sedikit terbuka. Jika teringat kejadian 5 tahun yang lalu, ia tak bisa melupakan keburukan seorang Yuda Anggara. Entah sampai kapan hatinya lunak, yang pasti untuk saat ini tidak ada tempat bagi pria itu di hatinya. Yuda ikut menatap nanar saat Bu Fatimah menangis histeris, ingin merengkuh punggung Lintang yang bergetar, namun itu hanya keinginan yang tak akan pernah terwujud. Tak menyangka luka yang ia torehkan ternyata menusuk dalam ulu hati Lintang Anastasia. Kita pulang, sudah terlalu malam, kapan-kapan kita kesini lagi, ucap Yuda ragu-ragu. Sudah 1 jam mereka berkunjung menjenguk Bu Fatimah, namun Lintang seakan tak ingin meninggalkan tempat itu. Ingin selalu mendekap ibunya, melewati dingin yang menampar di setiap pekatnya malam. Saya mau menginap di sini, ujarnya tanpa menatap. Dera air matanya belum surut saat melihat sang dokter memberikan obat untuk ibunya. Mama jangan sedih lagi, Oma pasti sembuh, ucap lain menenangkan, menyandarkan kepalanya di pundak Lintang. Akhirnya Lintang membalut kesedihannya dengan senyum, menahan dadanya yang perih karena keadaan ibunya yang tak kunjung pulih. Iya sayang, Mama tidak akan sedih lagi. Lain bantu Mama ya. Yuda terharu mendengar ucapan lembut Lintang. Gejolak di dadanya pun tak bisa dipendam lagi, dan ingin segera mengungkap isi hatinya. Lintang, ada yang ingin aku bicarakan sama kamu, ini penting. Menghela nafas panjang, Lintang memasang wajah malas jika menyangkut Yuda. Tentang apa? Lintang membalikkan tubuhnya mulai melangkah pergi. Tentang kita. Seketika Lintang menoleh, melirik Yuda yang berdiri sedikit di belakangnya. Otaknya menerka-nerka saat mendengar Yuda mengatakan kita. Udara dingin seketika ambyar, tatapan tajam Lintang menembus jantung Yuda yang kian berirama lebih cepat. Lagu itu datang lagi menyelimuti hati Yuda yang hampir saja ingin mengatakan sesuatu. Lintang berjalan cepat, merengkuh erat punggung lain hingga beberapa kali tersandung. Ia bisa menangkap sesuatu di bola mata Yuda. Itu seperti saat Adam mengucapkan kata cinta padanya. Akan tetapi ia tak ingin berpikir terlalu jauh, hanya menganggap dirinya berhalusinasi. Yuda berlari kecil mengejar Lintang yang hampir tiba di mobil, membukakan pintu untuk gadis itu di bagian samping kemudi. Aku tidak akan mengulur waktu lagi, lebih cepat lebih baik. Setelah turun dari mobil, Lintang langsung membawa lain ke kamar. Bahkan ia tak mengindahkan Bu Indri dan Pak Radit yang menyapanya dari ruangan tengah. Dadanya mulai bergemuruh mengingat bola mata Yuda yang tak bisa diartikan dengan kata-kata. Lintang membantu lain membersihkan diri lalu mengganti baju bocah itu, membaringkan tubuh lain dan menyelimuti separuh badannya, memegang dada sejenak untuk mengatur nafasnya yang kian memburu. Sayang, sekarang kamu tidur, Mama mau sholat dulu. Buru-buru ke kamar mandi untuk bersuci, lain menyibak selimut yang dipakainya, duduk sambil menatap pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Lain harus bujuk Mama Lintang untuk jadi mamanya Lain yang sesungguhnya. Bisikan Bu Indri kembali melintas di otak Lain yang masih polos. Lain terus menatap Lintang setelah keluar dari kamar mandi. Ia turun dari ranjang dan menghampiri Lintang yang sedang memakai mukena. Mama, aku ikut. Lintang membuka lemari, mencari baju yang seharusnya dipakai untuk sholat. Namun ia tak menemukannya, terpaksa harus mencari di tempat lain. Sebentar ya, Mama tanya Papa dulu di mana sarung Lain. Lintang membuka pintu kamar, bertepatan dengan itu, Yuda melintas di depan kamarnya. Sontak Yuda menghentikan langkahnya, menatap Lintang tanpa berkedip. Butiran air yang masih menghiasi wajah Lintang membuat Yuda terpana. Ada sesuatu yang membuat dirinya terhanyut. Pak, apa Lain punya peci atau baju koko? Tanya Lintang ragu, mengalihkan pandangannya ke arah Lain. Punya, ada di kamarku, sebentar aku ambilkan. Hanya sekedar ditanya saja hati Yuda merasa sejuk. Ia berharap akan ada titik yang lebih terang untuk dirinya di mata Lintang akan ketulusannya. Yuda keluar dari kamarnya, membawa beberapa baju yang diminta Lintang, sebab beberapa baju lain memang. Pak, apa Lain punya peci atau baju koko? Tanya Lintang ragu, mengalihkan pandangannya ke arahku. Sebentar aku ambilkan. Hanya sekedar ditanya saja hati Yuda merasa sejuk. Ia berharap akan ada titik yang lebih terang untuk dirinya di mata Lintang akan ketulusannya. Yuda keluar dari kamarnya, membawa beberapa baju yang diminta Lintang, sebab beberapa baju lain memang masih di koper. Ini, menyodorkan 4 setel baju koko dengan warna yang berbeda. Lintang, setelah Isya temui aku di ruang tengah, pinta Yuda penuh harap. Lintang meraih baju itu lalu masuk tanpa permisi. Kira-kira Pak Yuda mau bicara apa? Tanya Lintang dalam hati. Lintang duduk di sofa, tepatnya di samping Bu Indri. Meskipun sudah berhari-hari tinggal di rumah Pak Radit, ia masih tetap merasa canggung saat berkumpul. Membuang muka ke bawah, menatap kedua tangannya yang saling terpaut. Menahan rasa takut yang tiba-tiba mengendap, pikirannya mulai semrawut mengingat ucapan Bu Indri tadi sore yang membahas tentang amanah yang belum terlaksana.
Lintang, apa kamu nyaman tinggal di sini? Tanya Pak Radit mengawali pembicaraan. Lintang mengangguk pelan, meski hatinya sedikit gusar saat bertemu langsung dengan Yuda. Ia merasa tenang saat di dekat Lain, menganggap bocah itu adalah sahabat yang bisa membuatnya tertawa dan mengusir rasa rindu saat teringat sang ibu yang sedang berjuang untuk sembuh. Ada yang ingin kami bicarakan sama kamu. Menjeda sejenak menatap Yuda dari samping. Ini tentang perjodohan kalian waktu itu. Lintang diam dan tak ingin berkomentar apapun, menunggu waktu kapan dirinya harus membuka suara. Pak Radit menyenggol lengan Yuda, menyungutkan kepalanya ke arah Lintang, memberikan kode pada pria itu untuk bicara sendiri akan tujuannya. Lintang, aku memang pernah berbuat salah padamu. Aku menghancurkan keluarga kamu, terutama ibumu. Seandainya waktu itu bisa diputar kembali, aku ingin mengulang semuanya. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Hening lagi, Yuda mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkap isi hatinya. Mata Lintang berkaca, meskipun itu hanya masa lalu, rasa benci terpahat untuk Yuda. Entah sampai kapan, Lintang pun belum bisa membuang rasa itu. Malam ini, di depan mama dan papa, aku ingin melamar kamu. Aku ingin menikahi kamu. Setidaknya aku bisa menebus semua kesalahan aku dengan cara menjagamu. Yuda membuka kotak kecil yang berwarna marun. Sebuah cincin berlian terpampang jelas di sana. Namun itu tak membuat Lintang terpesona sedikit pun. Ia tetap dengan pendiriannya yang memasang permusuhan pada Yuda. Maaf, tapi saya tidak bisa menerima lamaran Bapak. Permisi. Lintang meninggalkan ruang tengah dan berlari menuju kamar Lain. Bersambung. Bab 30. Menerima. Langkah Lintang tercekat saat melihat tubuh mungil Lain di sudut tangga. Entah dari kapan bocah itu berada di sana. Lintang pun tak mengetahuinya. Ia pikir Lain sudah terlelap. Ternyata belum. Berjalan pelan mendekati Lain yang nampak murung dengan matanya sedikit menyipit. Lain, kamu ngapain di sini? Tanya Lintang lembut. Ikut duduk di samping Lain. Mata keduanya menatap ke arah yang sama, yaitu ruang keluarga, di mana Yuda masih berada di sana dengan kedua orang tuanya. Lain tak menjawab. Ia berdiri lalu meraih tangan Lintang dan kembali membawanya duduk di sofa samping Bu Indri. Kemudian Lain menghampiri Yuda, sama seperti yang dilakukan pada Lintang. Meraih tangan sang papa menariknya untuk bersimpuh di depan Lintang hingga keduanya saling tatap. Mengambil kotak yang beberapa saat terbengkalai di atas meja kaca, menyerahkannya pada Yuda. Papa, pakaikan ini di jari mama, pinta Lain. Ia masih teringat saat Yuda menyematkan cincin berlian di jari manis Natali beberapa bulan yang lalu di hari ulang tahun pernikahan mereka. Yuda memungut benda itu dan menggenggamnya, ragu untuk memenuhi permintaan Lain. Dekat namun terasa jauh, menyentuh Lintang seakan menggapai rembulan yang tidak akan pernah tercapai. Ayo, Pa, desak Lain sekali lagi. Dek, dek, dek. Jantung Yuda tak bisa dikondisikan. Ini bukan yang pertama. Namun dirinya seperti ABG yang baru jatuh cinta. Gemetar dan gugup. Keringat dingin ikut menyaksikan betapa takutnya seorang Yuda saat ini. Lintang hanya gadis biasa. Akan tetapi satu-satunya gadis yang berani menolak dirinya secara terang-terangan di depan orang tuanya. Itu menambah kekaguman Yuda. Lintang, maukah kamu menikah denganku? Ulang Yuda seperti yang dilakukan tadi. Tidak, kata itu yang harus terus meluncur dalam hati. Lidah Lintang terasa keluh saat menatap Lain di sampingnya, seakan bocah itu adalah satu-satunya kunci yang bisa membuka pintu hatinya. Apa Lain sayang sama mama? Apa Lain benar-benar ingin mama menjadi mamanya Lain? Tanya Lintang tegas, namun tetap lembut. Lain mengangguk cepat. Aku tidak mungkin selamanya hidup dalam bayang-bayang dendam. Aku ingin keluar dari situasi ini. Aku akan belajar melupakan semuanya. Lintang menatap semua orang bergantian, lalu pandangannya berhenti pada wajah Yuda yang nampak sendu. Baiklah, mama mau menjadi mamanya Lain. Mama mau nikah dengan papanya Lain. Yuda terpaku. Ia masih tak percaya dengan jawaban Lintang. Ingin sekali meminta gadis itu mengulang, namun tidak ada keberanian untuk itu. Cukup satu kali membuat dadanya lega. Yuda langsung menyematkan cincin itu di jari manis Lintang dan disaksikan seluruh keluarga. Lain bertepuk tangan lalu mencium pipi Lintang dengan lembut dan lama. Terima kasih, Ma. Lain sayang mama. Papa juga, Yuda menyahut dalam hati. Tapi ada satu syarat, lanjut Lintang menatap kedua orang tua Yuda yang tampak bahagia. Apa? Tanya Yuda antusias. Hatinya ketar-ketir jika Lintang sudah meminta sesuatu. Setelah menikah saya ingin tetap bekerja seperti biasa, dan jangan sampai ada yang tahu tentang pernikahan ini, termasuk Gita. Yuda menghembuskan napas lalu mengangguk berat. Pasalnya ia ingin menggelar pesta yang meriah, namun karena permintaan Lintang ia pun mengurungkan niatnya. Baiklah, aku juga punya satu syarat, balas Yuda. Bapak tidak boleh mengajukan syarat apapun kalau ingin pernikahan ini berlanjut. Ancam Lintang menggendong Lain dan berlalu. Padahal aku cuma memintamu untuk tidak memanggilku Bapak, tapi kenapa kamu keburu menolak?
Ini ujian, Yud. Anggap saja kalau kamu menikahi anak kecil. Sabar, jaga dia seperti kamu menjaga Lion. Saat Bu Indri menepuk tangan putranya, Yuda tak ingin mengulur waktu. Seketika itu juga ia langsung berbicara dengan Andreas, menyuruh sang asisten untuk mengurus pernikahannya. Lintang terus menatap cincin berlian yang diberikan oleh Yuda. Entah langkahnya sudah benar atau salah, yang pasti ia pun menyadari kekerasan hatinya. Ingin segera mengubah kebencian itu meskipun masih terasa sulit. Kesalahan yang ia pahami namun sulit untuk dihilangkan, membelenggu sebagian raganya, hingga terkadang menyingkirkan sisi kelembutan. Aku akan berusaha mengalahkan rasa benci ini. Aku harus melihat ke depan, itu hanya masa lalu yang akan terkikis oleh waktu, tidak akan kembali lagi. Tok, tok, tok. Yuda menoleh ke arah sumber suara, memakai bajunya yang beberapa waktu lalu dilepas. Siapa pagi-pagi kini ke kamar, apa mungkin mama, gumamnya. Yuda tak langsung membuka pintu, ia terus mendengar suara kutukan yang semakin memberondong. Tiba-tiba otaknya teringat nama Lintang. Jika orang dalam tidak mungkin berani mengetuk kasar seperti itu. Ceklek, benar saja. Wajah ketus sang pujaan hati yang sudah berani mengganggunya. Ada apa? Apa Lion bikin ulah? Tanya Yuda. Lintang menggeleng tanpa suara. Lalu, Yuda menyelidik. Tidak mungkin Lintang datang ke kamarnya jika tidak ada yang penting atau mendesak. Antar saya ke rumah ayah. Kapan? Tanya Yuda. Terserah bapak saja. Lintang langsung pergi tanpa menunggu jawaban dari Yuda. Kali ini bukan kembali ke kamar, melainkan berjalan menuju tangga. Lintang menghampiri Bu Indri yang ada di ruang makan. Tante, sapa Lintang dengan berkaca. Bu Indri menghentikan aktivitasnya, mendekati Lintang yang ada di ambang pintu. Ada apa kamu kesini? Bu Indri mengelus lengan Lintang. Tante, aku minta maaf. Lintang berhamburan memeluk Bu Indri. Setelah semalaman penuh bergelut dengan otaknya, Lintang sadar jika sikapnya pada Yuda itu terlalu angkuh dan tidak pantas. Apalagi keluarga Anggara bukan orang sembarangan. Lintang merasa tak punya akhlak. Bu Indri membalas pelukan Lintang, menepuk-nepuk punggungnya yang bergetar karena tangis. Gak apa-apa sayang, Tante ngerti kok. Mungkin jika Tante yang ada di posisi kamu juga tidak akan bisa menghadapi semuanya. Maafkan Yuda yang sudah membuat kamu kecewa, tapi Tante yakin dia tulus mencintai kamu. Mulai sekarang kamu adalah keluarga kami. Panggil Tante dengan sebutan Mama. Isakan Lintang semakin menjadi. Ia tak menyangka mendapat sambutan dengan baik di keluarga Anggara. Setelah bertahun-tahun berprasangka buruk, kini ia tahu bagaimana watak asli mereka. Pak Radit yang menyaksikan itu ikut tersenyum, berharap Lintang bisa menjaga nama baik keluarga dan juga memberi kebahagiaan untuk putra dan cucunya. Apa rencana kamu hari ini? Masa mau menikah masih ngantor? Tanya Bu Indri menggoda, ingin menciptakan canda untuk sang calon menantu. Aku mau ke rumah ayah, bagaimanapun juga ia harus tahu kalau aku akan menikah. Ayah dan ibu kamu pisah? Tanya Bu Indri ragu. Itu adalah masalah pribadi yang sebenarnya tak patut ia pertanyakan. Lintang menganggukkan kepalanya. Ayah pergi setelah ibu terkena gangguan jiwa. Ia meninggalkan kami dan memilih wanita lain. Ungkap Lintang diiringi dengan senyuman. Berusaha tegar menerima